Memang betul, orang Indonesia lah yang pertama kali memperkenalkan Indomie sama orang-orang di Afrika. Tapi kalian tahu nggak sih, siapa yang buat Indomie jadi terkenal seantero Afrika? Ternyata bukan orang Indonesia, tapi orang Perindapan. Masa sih? Jadi gini ceritanya guys. Meskipun Indonesia tidak dikenal sebagai produsen gandum, tapi ternyata menurut Siwina atau Asosiasi Mie Instan Internasional ini, Indonesia adalah konsumen mie instan terbesar kedua di dunia, di mana bahan utama mie instan adalah gandum. Pada tahun 2023, Indonesia mengkonsumsi 14,5 juta porsi mie instan. Buset, banyak banget. Saking banyaknya, orang Jepang yang makanan sehari-harinya mie aja kalah cuy. Jepang cuma ada di posisi kelima. Salah satu merek mie instan yang paling populer di Indonesia, kalian semua pasti udah tahu dong, Indomie, yang bahkan menjadi fenomena juga di Afrika. Dan negara di Afrika yang paling banyak mengkonsumsi Indomie adalah Nigeria, di mana Indomie sering disebut sebagai makanan kemasan paling populer di sana. Tapi kalian ngeh nggak sih? Ternyata ada loh Asosiasi Mie Instan Internasional yang kerjaannya ngitungin jumlah orang makan mie. Agak lain memang. Indomie diluncurkan pada tahun 1972 oleh Jajadi Jaja. Ribet banget nama zaman dulu ya. Kalau anak SD sekarang disuruh baca nama ini pasti puyeng. Padahal simpelnya Jayadi Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Indomie bukan merek mie instan pertama di Indonesia, tetapi berhasil mendominasi pasar berkat harga tepung yang lebih murah dari Bogasari, yang juga milik Salim Group. Pada awalnya, mie instan ini diproduksi dalam bentuk kuah, mirip dengan ramen Jepang. Tapi pada tahun 1982, Indomie meluncurkan varian kering yang disebut mie goreng, yang langsung menjadi favorit karena kemudahan penyajiannya. Tapi kalian ngeh nggak sih? Ternyata orang Indonesia udah mulai makan gandum kayak orang-orang bule dari tahun 1972 cuy. Berarti makanan pokok utama orang Indonesia sebenarnya bukan beras doang, gandum juga dong. Indomie mulai diekspor ke Nigeria pada tahun 1988 oleh Tolaram Group, sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia tapi akhirnya berkantor pusat di Singapura. Nah, kakek Tolaram ini aslinya dari Perindapan alias India coy. Tapi karena dulunya ada perang saudara di sana, membuat kakek Tolaram mengungsi, yang akhirnya sampailah di Indonesia, tepatnya di daerah Malang. Awalnya perusahaan Tolaram Group ini bukan jualan mie instan, tapi jualan kain atau tekstil. Saking berkembangnya, mereka sampai bisa buat kantor pusat di Singapura, bahkan cabang-cabangnya bisa sampai juga ke Afrika, terutama di Nigeria. Tapi kalian ngeh nggak sih? Hampir di setiap kota di Indonesia yang jualan kain kebanyakan keturunan India. Singkat ceritanya, ada seorang cucu dari kakek Tolaram ini yang punya ide untuk memasarkan Indomie ke Afrika. Karena dia lihat di Indonesia waktu itu Indomie populer banget. Sementara di Afrika belum ada produk mie instan kering seperti Indomie ini sama sekali. Daripada capek buat perusahaan baru, mending jualan produk dan merek yang udah terkenal aja. Awalnya si cucu mikirnya gitu, tapi ternyata nggak segampang itu Ferguson. Di awal peluncurannya, Indomie ini dianggap aneh oleh masyarakat Nigeria. Bahkan ada yang mikir kalau Indomie ini mirip cacing kering, karena memang bentuknya setelah dimasak kayak cacing. Bahkan Tolaram harus mengedukasi konsumen tentang cara memasak dan cara mengkonsumsinya sampai 6 tahun lamanya. Mereka bahkan mengirim tim ke sekolah-sekolah dan supermarket untuk memberikan demo memasak, serta membagikan sampel gratis di tengah kemacetan lalu lintas yang terkenal di kota Lagos. Tapi kalian ngeh nggak sih, gimana rasanya ngajarin orang Afrika makan Indomie sampai 6 tahun? Ternyata Tolaram tidak menyerah dan langsung all in. Saking nekatnya, mereka sampai membangun pabrik Indomie di Nigeria pada tahun 1995 melalui joint venture langsung dengan Indofood. Meski sempat merugi, akhirnya Dewi Fortuna mulai berpihak, di mana saat mereka meluncurkan varian rasa baru seperti chicken flavor dan beberapa varian lainnya pada tahun 2000 yang langsung menjadi hits. Seketika Indomie pun menjadi merek mie instan terpopuler di Nigeria. Selain itu, Tolaram juga memperkenalkan varian rasa lokal lain yang terinspirasi dari masakan khas Nigeria untuk lebih mendekatkan diri dengan selera masyarakat setempat. Bahkan sekarang udah ada Indomie edisi khusus Black Panther cuy, keren. Tapi kalian ngeh nggak sih, apa yang terjadi kalau saja di tahun ke-6 itu Tolaram menyerah? Dengan infrastruktur yang buruk di Nigeria saat itu, Tolaram melakukan integrasi vertikal dengan membangun pabrik pengemasan, bumbu, dan penggilingan tepung.
mereka juga mengembangkan jaringan distribusi yang kuat. Kini, Indomie mendominasi pasar mie instan di Nigeria dan beberapa negara Afrika lainnya. Bahkan Tolaram telah membuka kurang lebih sekitar 6 pabrik di seluruh Afrika, memproduksi jutaan bungkus mie instan Indomie setiap bulannya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Kesuksesan Indomie mendorong Tolaram untuk fokus pada bisnis konsumen. Mereka menjalin joint venture dengan perusahaan global lainnya seperti Kellogg, Arla, dan Colgate untuk dipasarkan di Afrika Barat. Selain itu, Tolaram juga mengakuisisi mayoritas saham Guinness pada tahun 2024 yang memperluas portfolio bisnis mereka di sektor minuman beralkohol. Selain itu juga, sekarang Tolaram Group juga mulai masuk ke sektor finansial dan infrastruktur dalam bidang pembangunan pelabuhan untuk mendukung infrastruktur bisnis mereka ke depannya. Bisa dibilang sekarang kebanyakan bisnis modelnya Tolaram Group adalah jualan produk yang udah terkenal dan terbukti laris di suatu negara dan kemudian dibawa dan diperkenalkan ke orang-orang Afrika untuk kemudian dijual di sana. Keren juga sih, ngapain capek-capek mikir buat produk baru, jual aja yang udah terbukti laku, ya enggak? Kisah sukses ini tidak hanya tentang mie instan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah merek dapat mengatasi tantangan budaya, infrastruktur, dan ekonomi untuk menciptakan dampak yang signifikan di pasar global. Kira-kira produk apa lagi ya yang udah laris di Indonesia tapi belum ada di Afrika? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu nanti kita bisa buat perusahaannya di Afrika. Ya mimpi aja dulu, kan katanya semua berawal dari mimpi, ya nggak? Oh iya guys, bolehlah bantu channel kita ini biar bisa berkembang. Masa channel luar terus yang di subscribe, channel lokal kayak kita ini disupport juga dong guys. Kalau mau di like juga boleh, apalagi kalau mau di komen sangat diperbolehkan karena semuanya masih gratis guys, mumpung YouTube masih baik. Siapa tahu besok-besok kalau mau subscribe, like, dan komen jadi berbayar loh cuy, bisa jadi loh. Oke, sekian dulu video kita kali ini, see you next video guys.